Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya Mia Usman, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas modul 1.4 tentang aksi nyata budaya positif. Selamat menyaksikan. SDN 1 Bulango Timur berada di Desa Tutuoto, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango. Dengan visi terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi berdasarkan intak, berkarakter, dan berbudaya. Melalui pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler, sekolah ini terus berupaya untuk meningkatkan potensi peserta didik dalam menghadapi revolusi industri pembelajaran 4.0. Sekolah ini telah menerapkan kurikulum 2013 sejak tahun 2017 hingga saat ini. Untuk itu, di kesempatan ini kita akan mendengarkan bagaimana strategi untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah itu. Nah, untuk ini akan disampaikan oleh Ibu Mia Usman selaku calon guru penggerak di SDN 1 Bulango Timur. Kepada Ibu Mia, disilahkan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan kuasa-Nya kita semua masih diberikan kesempatan sehingga masih bisa bertemu di tempat ini dalam rangka sosialisasi saya sebagai calon guru penggerak itu tentang budaya positif, bagaimana penerapan segitiga restitusi di lingkungan sekolah. Langsung saja Bu. Silakan. Ya, Bapak dan Ibu mungkin bertanya-tanya kenapa dikumpulkan di tempat ini. Karena ini merupakan tugas saya, nantinya akan saya tuangkan di aksi nyata. Jadi kita kalau di guru penggerak itu ada yang namanya aksi nyata. Jadi aksi nyata itu sama dengan action. Jadi ini adalah aksi nyata saya di modul 1.4. Saya berkewajiban untuk menyampaikan sosialisasi budaya positif, bagaimana itu penerapan segitiga restitusi di lingkungan sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke materinya Bapak Ibu, saya hanya ingin menjelaskan sedikit apa sih itu guru penggerak. Jadi guru penggerak itu adalah program dari Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu sejak tahun 2022, di mana di guru penggerak itu nantinya dilatih guru-guru dari seluruh Indonesia bagaimana mereka meningkatkan kompetensinya dan nantinya mereka akan menjadi pemimpin pembelajaran di masa depan. Jadi itu sekilas tentang guru penggerak, dan alhamdulillah saya masuk di angkatan 5. Banyak ilmu yang saya sudah dapatkan di guru penggerak yang saya tidak dapatkan di bangku perkuliahan. Jadi di guru penggerak itu nantinya kita akan semacam kuliahnya tapi sistemnya daring. Jadi di dalam guru penggerak itu nantinya kita kerjakan LMS, kemudian juga ada diskusi-diskusi di situ yang nantinya akan dinilai oleh fasilitator dan pengajar praktik. Kebetulan pengajar praktik saya adalah kepala sekolah saya sendiri, Ibu Krisna. Jadi kami di situ saling berinteraksi, kemudian menerima materi, dan lamanya guru penggerak itu kurang lebih kalau untuk angkatan 5 dia sekitar 6 bulan. Tapi kalau angkatan 1 sampai angkatan 4 dia selama 9 bulan. Ya, kita langsung saja Bapak Ibu
Nah, memang benar apa yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa sebenarnya di sekolah kita itu sudah ada budaya-budaya positif. Tapi karena kemarin itu kita sempat dilanda oleh pandemi, maka budaya positif seperti salaman itu ditiadakan karena mengingat sedang dalam pandemi. Nah, sekarang kan pandeminya sudah berkurang. Jadi kita bisa saja memunculkan kembali budaya-budaya positif seperti tadi, seperti salaman, kemudian ada lagi seperti sholat duha, itu juga termasuk budaya positif, senyum, sapa, salam yang harus kita budayakan di anak didik kita, karena nantinya keluarannya itu akan ke karakter siswa. Kalau siswa sudah mulai menerapkan budaya positif, maka secara otomatis karakter mereka juga pasti akan tercermin dengan sikap-sikap yang baik pula. Nah, di sini kita lihat dulu, kalau budaya positif itu tentunya dia berhubungan dengan disiplin. Nah, disiplin itu dia berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kemudian kalau dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin, ketika kita menerapkan disiplin, kita harapkan adanya kepatuhan atau ditaati oleh siswa. Apalagi kita di SD ya, kita agak-agak sulit menerapkan karena mengingat anak-anak yang kita ajar itu adalah anak yang di bawah 12 tahun ke bawah. Jadi untuk penerapan disiplin itu kita memang mesti harus bekerja keras. Terima kasih Pak Dendi. Ya, Daripada ini, iya baik. Saya mau sangat mengapresiasi saran dari Pak Dedi, masukan dari Pak Dedi. Iya, jadi memang kembali lagi ke kita gurunya. Kira-kira kita pakai hukuman seperti apa yang bisa membuat siswa jerah, tapi dalam sisi positifnya ada. Sangat benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Dedi. Misalnya kita suruh mereka menghafal surat-surat pendek, kemudian juga mungkin menghafal perkalian ya. Karena memang kemarin saya sempat mengidentifikasi masalah, terutama di kelas saya juga ada anak itu yang belum hafal perkalian sampai 10 saja mereka belum hafal. Jadi seperti itu. Mungkin kembali lagi kepada Bapak Ibu guru, kira-kira punishment apa yang cocok yang bisa diterapkan tapi dari segi positifnya kita dapat, seperti itu. Dan jangan dilupakan yang ini Bapak Ibu guru, segitiga restitusi. Jadi kita pakai ini dulu, segitiga restitusi. Memang kalau pertama, kedua masih mungkin belum membuahkan hasil ya. Tapi kalau kita tetap sabar, pasti suatu saat juga akan ada hasilnya. Mungkin dari Bapak Ibu guru lain masih ada. silakan. Dipersilakan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tadi saya tertarik dengan katanya tidak boleh menghukum. Kita harus menerapkan kasih sayang atau kita buat mereka seperti teman. Kalau saya sudah pernah melakukan hal itu, tetapi setelah saya buat mereka seperti teman, saya tidak menghukum, saya kasih yang terbaik, malah pernah saya beri suapan ke mereka makanan. Tetapi mungkin mereka salah menafsir saya, sehingga kadang mereka karena mereka anggap saya sebagai teman, jadi mereka sebenarnya saja membuat saya seperti teman yang mereka langgar seperti itu. Jadi saya terapkan karena itu tidak mempan, saya terapkan dengan kekerasan. Saya lihat dengan kekerasan malah mereka bisa manjur. Karena saya lihat Pak Dedi teriak-teriak di dalam kelas, saya cuma agak begini dikasih, mereka diam. Begitu juga di semua kelas. Dan mereka terkesan saya ini orang jahat. Karena semua masalah
dari guru-guru itu langsung dioper ke saya. Dan mungkin memang mereka tahu saya adalah guru yang paling kejam di sekolah ini. Makanya saya sudah bilang sama mereka, saya sudah kasih tahu, mohon maaf. Sebenarnya saya ini sudah berniat dari rumah tidak mau marah. Karena saya ini yang keturunan bukan lagi turunan, tanjakan lagi saya ini. Yang punya keturunan darah tinggi. Jadi saya memang, alhamdulillah setiap malam itu saya minum obat darah tinggi, jadi bisa terkontrol emosi saya. Cuma kadang emosi itu tidak bisa terkontrol lagi karena sudah berulang-ulang. Saya bilang sampai nono bagi saya sapu, tidak tahu harus bagaimana yang harus saya. Macam ibu bilang tidak bisa membayar. Saya bilang sayang begini sampai begini, jangan begitu. Tetapi kayaknya kalau yang hal itu tidak boleh, karena orang saya bilang masuk orang keluar orang masuk. Ini yang berbalikan untuk anak-anak di sini. Makanya sama begini. Nanti yang bagaimana? Kamu ini kan saya bilang bukan binatang. Kalau binatang itu nanti mau taruh kayu, nanti mau ini. Sudah dikasih, apalagi kalau setiap mau sholat itu saya bilang tidak boleh bersuara keras. Kalau mau lewat ini begini. Karena kalau siswa nakal atau saya guru agama yang sebagai sorotan di sini, cermin itu saya yang ini bukan orang tuanya dan bukan guru kelas, ya, guru agama yang harus di sini. Makanya saya harus bagaimana ini. Dan ini sudah saya terapkan, kasih sayang, teman, sampai itu saya bilang tadi disuapin. Sedangkan orang yang kerja di belakang itu saya suap, saya ambil nasi, saya suap supaya saya berteman dengan mereka. Tapi orang kalau begitu macam orang mau bakeret, begitu. Nah, kalau saya pegang kayu, sudah pengambilan air dulu, saya bilang 5 menit tepat karena saya pegang kayu. Kalau saya tidak pegang kayu, saya teriak terus. Jadi sampai emosi lagi, sampai pantai leher ini semua tegang. Saya tidak mau tegang, makanya saya begini, mau ambil air dulu, saya mau kasih sejuk itu sampai hati. Karena mereka tidak mau ini lagi. Saya kontrol di tempat pengambilan air dulu, yang di dalam ruangan yang bata acak-acak. Mereka begini baku pukul dengan ini. Ada, jadi agak sulit untuk saya kalau menerapkan kasih sayang. Untuk saya kasih sayang sulit untuk saya. Jadi saya harus dengan kekerasan. Apa tetap saya jalankan kekerasan ini atau kelembutan yang agak sulit untuk saya? Itulah dari saya. Insya Allah nanti berkembang sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sud. Memang saya juga tidak memungkiri Pak, anak zaman sekarang itu beda dengan saya yang zaman dulu. Kalau saya dulu lihat guru agama saja itu saya tidak berani menyapa, saya langsung sembunyi. Kemudian kalau pelaksanaan pikir juga seperti itu, tidak perlu disuruh-suruh datang di sekolah sudah harus menyapa. Memang sekarang seperti itu Pak. Kemudian kita kembali lagi ke teori posisi kontrol. Di situ kan ada penghukum, pembuat rasa bersalah, manajerial, pemantau, teman. Nah kalau dalam kasusnya Masud ini, dan saya juga tahu kalau di sekolah ini yang paling disegani, ditakuti anak-anak itu Pak Sud. Kalau kami guru-guru ini paling cuma dilihat saja dengan mata sudah, tidak ada yang bandingnya. Jadi saran untuk saya dari saya kepada Pak Sud, tetap jalankan yang penghukum itu, cuman tidak ada salahnya kita kolaborasi lagi dengan teori-teori kontrolnya. Jadi seperti teman, seperti itu Pak. Jadi bagaimana dengan kepala sekolah Bu? Sasarannya? Pengalaman kemarin-kemarin Ibu Marike sudah menghukum kalau ada yang mau gara-gara nama orang tua mau kasih bersih WC. Dadah suka ini berada di suka. Lebih orang suka mau bermain di luar, mau main. Jadi saya lagi yang di situ lihat-lihat. Bapak kamu di sini, tolong dia ada hukum. Baru kamu lihat orang suka mau kain WC yang sebelah kamu buat. Iya betul. Dua-dua ini hukuman yang lebih orang suka.
kultuman yang lebih orang suka. Jadi itu yang tambahannya Bu. Jadi semua yang ilmunya bilang saya solaksanakan. Beda apa sudah. Jadi mungkin saran saya mungkin tidak boleh misalnya siswa itu membuat kesalahan yang memang sudah fatal, karena yang buat kesalahan orang itu terus. Apa tidak boleh kita undang orang tua di sekolah atau bagaimana? Mungkin karena kebiasaan di rumah atau apa yang karena saya lihat tidak sadar dia lakukan itu karena sudah terbiasa. Jadi apapun saya solusinya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain, teman-teman? Ibu Karena saya cuma bercerita pengalaman saya. Karena ada seperti Ibu Marike ini, karena waktu itu saya masih SD 5, mungkin Pak Sud tahu itu. Ada siswa yang memang DP mulu itu ibu memang kalau kamar cuma mamaku dan saya pernah dia mati Pak Sud saja. Tapi seketika waktu itu karena mungkin waktu itu memang guru tidak boleh menyentuhkan anak. Nah, saya bangun sama kepala sekolah, kebetulan masuk ke pagi. Saya kasih tahu sama Bapak, akhirnya besok ke sana itu di hari apa begitu. Karena hari ini dia memakai pas saya tidak bisa dia sekolah itu. Nah dari sini dia upacara terlambat. Kasih tahu sama kepala sekolah. Setelah dia belum Pak Palu, memang Pak Palu kasih sakit. Dari situ keluar DP. Nah, ternyata saya cek ulang pengaruh latar belakang keluarga yang broken home. Nah, itu saya rangkul dia ke sini. Akhirnya sampai lulus SD waktu itu. Jadi ya di sini kita bisa lihat ada memang anak yang harus karena mungkin terbiasa dia diambil dengan keras, jadi memang harus ya. Ada anak memang yang harus diambil dengan lembut. Jadi tinggal dari kita dulu bagaimana kita bisa melihat karakter dan latar belakang pendidikan anak di rumah. Ini saja tambahan dari saya. Terima kasih Pak Dedi. Ibu masih ada tambahan untuk cukup. Terima kasih. Teman-teman, tadi saya sudah mendengarkan ya pertanyaan dari Ibu Marike, dari pengalaman-pengalaman Pak Dedi, dari pengalamannya Pak Sutrisno. Begini Bapak Ibu, memang kita guru, apalagi kita guru yang masih guru, memang sudah melekat di pikiran kita harus keras dengan anak. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Saya kan dari guru juga, jadi saya mengalami seperti itu. Namun setelah dari pengalaman dari tahun ke tahun, saya bisa menyadari bahwa apa yang saya lakukan dengan kekerasan itu memang biasa. Kalau kita lakukan kekerasan, kita anggap mereka itu dengar dengan kita, tapi dibalik seperti contoh yang disampaikan oleh Pak Sutrisno tadi. Di saat yang lain sementara dijaga mulut, di dalam main, artinya kan apa yang kita lakukan itu tidak mempan. Begitu juga pengalamannya Pak Dedi. Setelah dipukul, dia berubah. Bukan karena dipukul itu, tapi karena rangkulan dari Pak Dedi. Itu. Jadi Ibu Marike, Pak Dedi, Pak Sutrisno, ini dalam menghadapi anak, memang sekarang ini kita wajib untuk tidak lagi ada kekerasan. Tapi seperti yang Pak Sutrisno sampaikan tadi kan, kalau diberi kasih sayang mereka malah melunjak, mereka tidak hargai kita. Kita memberikan perhatian kasih sayang itu, kita maksudnya begini, kita jangan melewati batas. Kita beri pemahaman, ini penting sekali ini kita lakukan ini, segitiga restitusi ini. Jadi dengan memahami keadaan mereka, itu kan latar belakangnya disampaikan Pak Dedi. Kita pahami latar, kita rangkul mereka, pasti insya Allah mereka berubah. Karena memang itu sudah, kita harus merubah mindset kita, yang mana siswa itu harus digerasi baru bisa. Tidak seperti itu sebenarnya. Karena saya sudah pengalaman Bapak Ibu. Waktu saya dulu di SDN 3 Bulamo Timur, saya perdana di sana. Ada 3 siswa yang sudah besar-besar kelas 6, tidak yang mau didengar.
Memang saya keras di awal, tapi satu kali saja saya keras. Nah, setelah itu saya rangkul mereka, malah mereka jadi penurut sekali, sampai lulus mereka. Ada 3 orang yang memang besar, tidak ada lagi yang mau didengar. Saya saat itu, saya cuma tunjuk begini, misalnya saya minta disiram bunga, Hamdan, langsung lari ambil. Mereka senang sekali, sampai itu siswa-siswa saya itu, maksudnya saya biasa kalau di kelas Bapak Ibu, dalam situasi di luar apabila ada anak bikin kesalahan, memang saya tegur, saya keras sedikit untuk menegur mereka. Tapi setelah itu saya beri pemahaman mereka, yang mana kenapa ibu tegur tadi, karena kamu buat kesalahan. Harusnya tidak seperti itu. Nah, begitu di kelas belajar, hubungan emosional itu saya jaga sekali. Tidak pernah saya marah-marah kalau sebentar mengajar. Jadi anak-anak di saat belajar itu mereka saya siapkan mereka untuk menerima pelajaran dalam keadaan senang sehingga hasilnya jadi bagus. Seperti itu. Jadi kita itu di kelas Bapak Ibu dalam menghadapi anak-anak itu kita usahakan mereka itu siap dulu, senang dulu mereka. Jangan ada yang belum siap, ada yang masih bilang apa mas. Waktu yang mungkin 2 menit kita beri kesempatan mereka misalnya makan, mereka apa yang masih mau dibutuhkan silakan lakukan. Dalam 2 menit sampai 10 menit itu tidak rugi daripada seharian kita mengajar tidak ada gunanya. Seperti itu. Jadi setelah mereka siap baru kita memulai, kemudian hubungan emosional itu dijaga. Kita biasa ada anak-anak yang nakal, kita anggap nakal, itu sebenarnya mereka bukan nakal, mereka minta perhatian kita. Mereka butuhkan. Jadi kalau kita memahami mereka, kita beri perhatian kepada mereka karena itu yang mereka tidak dapatkan di rumah, pasti mereka insya Allah bisa berubah. Seperti itu. Jadi kita mulai sekarang berubah mindset, berubah pemikiran kita. Kemudian untuk bikin kesepakatan kelas, seperti Pak Sutrisno bilang tadi kan, kalau bilang masuk mereka keluar, bilang keluar mereka. Jadi yang negatif jangan dipakai di kesepakatan kelas. Jadi kata jangan itu tidak usah dipakai karena makin kita bilang jangan, makin mereka ingin mencoba. Seperti itu. Jadi yang positif kita rubah kata-kata yang positif sehingga mereka terbiasa dengan kata-kata yang positif. Kemudian rangkulan perhatian itu maksudnya sambil kita memberi pemahaman mengenai keagamaan, bagaimana menghargai orang. Jadi jangan cuma kasih sayang kita berikan suap apa itu, setelahnya mereka akan berbuat hal karena mereka belum memahami yang seperti apa yang harus mereka lakukan. Jadi pemahaman dengan memberikan seperti apa yang terbaik itu kemudian jadi kesepakatan, jadi keyakinan kelas, insya Allah bisa. Pelan-pelan, memang untuk sekarang masih agak susah karena kita baru mulai merubah yang kebiasaan-kebiasaan lama. Itu kan seperti Pak Dedi bilang tadi, sudah mulai kurang. Karena kalau saya sampaikan bukan saya suruh kasih versi Pak Edi yang sampaikan kasih versi. Kalau saya bilang akan mau sekarang, ibu mau lihat. Jadi ada hasil mereka berbuat salah tapi hukuman yang mendidik. Jadi ada hasil yang positif. Kalau cuma yang negatif tentunya, apalagi kalau cuma misalnya kita kasih dia, yang penting ada uang, kasih saja uang. Kan bukan hukuman yang mendidik. Usahakan hukuman yang seperti Pak Dedi bilang tadi, kita minta menghafal. Jadi begitu kita hukum, tapi ada manfaatnya. Seperti setelah mereka melaksanakan itu kan kita beri pujian-pujian, mereka akan bangga, mereka akan senang. Jadi mungkin hal-hal yang seperti itu yang harus kita lakukan. Ibu Marike tadi kan dipertanyakan bagaimana caranya, pendekatan, rangkulan, karena memang saya masih sering dengar ada maksudnya kalau tidak kenapa tidak bertugas, padahal tidak seperti yang restitusi tadi itu yang kita gunakan. Kita tanya jangan sampai kita sudah menghukum padahal dia kasihan, misalnya orang tuanya lagi sakit, dia bantu orang tua, dia harus suapin orang tua, sementara kita sudah hukum, sudah terlanjur kita menghukum padahal dia tidak bersalah, dia tidak melakukan satu kesalahan kemanusiaan yang dia sedang lakukan, sementara kita tidak tanya lagi. Jadi manfaatkan yang segitiga restitusi. Jadi itu harapan saya untuk kita semua. Memang kalau kita keras, seolah-olah kita didengar, tapi bukti kekerasan itu kan kalau memang dia berubah total. Misalnya Pak Sutrisno keras ke semua yang ditakuti Pak Sutrisno, malah orang sudah bilang jahat. Begitu dilihat mereka langsung diam. Tapi begitu Pak Sutrisno hilang dari pandangan mereka, kan mereka berbuat, artinya tidak merubah. Tidak berubah itu karakter mereka. Yang kita harus lakukan itu merubah karakter. Jadi
kita berpikiran untuk bagaimana caranya dengan cara kelembutan itu kemudian beri pemahaman sehingga mereka itu memahami apa yang terbaik untuk mereka itu. Jadi itu memang kalau kita melihat keras dengar, tapi di balik itu kan mereka di belakang kita mereka tidak lakukan itu karena mereka tidak memahami apa yang seperti apa yang mereka harus lakukan. Jadi tinggal bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak-anak. Itu karena saya pengalaman Bapak Ibu, saya sudah beberapa sekolah yang saya pindah, ada anak-anak yang maksudnya kalau saya lihat agak nakal. Saya lebih perhatian di saat dia sementara kerja, saya dekati, saya rangkul. Di saat saya pindah, saya rasa senang sekali, rasa bangga. Maksudnya dia yang kelihatan tidak, maksudnya acuh tak acuh di belajar setelah diberi rangkul, malah dia yang bisa sampai ke tingkat atas. Yang ini yang bisa dilihat anak baik-baik, malah mereka tidak lanjut sekolahnya. Itu yang dari Longano saya bisa lihat itu. Jadi saya bersyukur sekali Pak. Dari situ saya sadar, berarti anak-anak itu kalau kita beri perhatian, apalagi kalau kita tanya-tanya bagaimana keadaannya di rumah, bagaimana kemudian kita beri masukan-masukan seperti apa, misal mereka akan meyakini percaya kepada kita. Itu yang diambil itu yang kita rebut dari kepercayaan mereka. Mereka akan apa yang kita katakan itu yang benar. Itu yang seperti itu. Jadi kita akan jadi guru yang dicari, guru yang dirindukan oleh siswa. Seperti itu. Jadi memang pemikiran kita itu biasanya seperti itu. Pokoknya kalau tidak mau dikorasi pasti tidak bisa. Ternyata tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dengan kelompokan, tapi maksudnya mereka kita perhatian ada batasan-batasan. Di saat mana kita jadi pemimpin mereka, di saat mana kita jadi teman mereka. Itu. Jadi harus dilihat itu. Jangan selamanya jadi teman, mereka akan injak-injak kita. Tapi saat mana kita tahu sekarang kita belajar, kita jadi pimpinan mereka lagi, pemimpin. Nah, di saat di santai-santai mereka kita rangkul, ajak bercerita, malah berhasil itu di sekolah-sekolah swasta banyak orang yang masuk ke sana itu Pak. Anak-anak bisa lebih cepat hafal, malah anak-anak itu dipangku, seperti diperbuat itu yang kelombutan itu yang mereka buat sehingga keberhasilan yang bisa didapat. Jadi kita mulai belajar. Insya Allah Pak Sutrisno bisa dicoba, belajar pelan-pelan, pahami mereka, tanya-tanya latar belakang mereka, kemudian beri pemahaman, kemudian perhatikan, maksudnya perlihatkan ke mereka itu kita sayang ke mereka. Kasih sayang itu yang mereka dambakan. Jadi kalau kita berkasih sayang, insya Allah bisa. Setelah apa yang ada yang mereka perbuat yang bagus, kasih pujian. Saya pengalaman dengan si Pak Hadi yang menyanyi ini, dan menurut teman-teman dari kelas 3 tidak mau sama sekali sampai kelas 6. Nah, saya ajak dia. Saya sampaikan begini. Dia menangis sudah masuk ke kelas dengan Ibu Marike, langsung bilang, Ibu saya tidak mau Ibu. Pak Hadi maunya apa? Saya cuma mau suka gerak jalan. Boleh gerak jalan tapi ini juga harus. Tidak Ibu, pokoknya saya tidak mau. Masa Pak Hadi tidak sayang Ibu? Pak Hadi tidak sayang Ibu. Bantu Ibu rumah. Bantu Ibu. Ibu ini masa baru di sini, baru ada siswa yang gagah sekali. Dia tahu menyanyi, suaranya bagus, baru tidak tampil. Ibu kan malu. Bantu Ibu, ya bantu saya sapu-sapu di kepala, di belakangnya. Nah, lama-lama dia mulai, ya Ibu saya semua latihan. Akhirnya apa? Hasilnya kan kita lihat bersama, alhamdulillah. Setelah itu tiap kali dia tuh langsung saya puji. Tiap kali dia langsung saya puji. Jadi nantinya dia itu bisa ada kepercayaan ke guru. Dia jadi percaya. Hal-hal yang begitu yang kita bangkitkan, ada kepercayaan anak kepada kita. Seperti itu yang kita raih. Kalau mereka sudah percaya kepada kita, apapun yang kita sampaikan hal-hal yang baik, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Iya, seperti itu. Kira-kira mungkin seperti itu yang. Tapi saya sampaikan ke teman-teman, mulai kita merubah ya. Pemikiran berparadigma, pemikiran mindset yang seperti harus dengan keras itu, kita pelan-pelan. Memang tidak harus satu kali. Tidak, pelan-pelan. Insya Allah lama-lama bisa. Yang penting kita bisa memahami mereka, itu saja. Kita yakinkan mereka bahwa kita itu dengan mereka itu sayang.
kita mengajar dari hati. Itu yang paling utama. Kalau kita sudah mengajar dari hati, tidak sampai marah lihat anak yang apa yang dia buat kita tidak emosi, tidak marah, insya Allah mereka akan menuruti apa yang kita mau. Kemudian juga supaya anak juga tertarik dengan apa yang kita belajarkan. Maksudnya buat inovasi-inovasi yang bisa membuat mereka tertarik. Jangan memaksakan yang itu seperti disampaikan oleh Bu Mia tadi. Kalau orang yang tidak mau matematika, ya tidak bisa paksa. Tapi kalau kita cari metode apa sampai kan bermacam-macam kita tampilkan untuk metode-metode yang kita buat, insya Allah di metode yang mana dia bisa akan menyukai materi itu. Seperti itu. Kemudian juga kalau memang dia cuma hobinya di seni, kemungkinan kita tidak bisa paksakan juga harus dia bisa matematika kan. Sekarang itu seperti itu. Jadi itulah yang sekarang disuruh buat tugasnya Ibu Mia sekarang itu membuat RPP, buat diferensiasi. Itu. Jadi berdasarkan karakter pada anak kita menyesuaikan seperti itu. Jadi insya Allah dengan begitu, insya Allah sama kita bisa berhasil. Apa yang kita inginkan bisa berhasil. Ini saya berharap Bapak Ibu, setelah kita melihat apa yang disampaikan oleh Ibu Mia, kita lihat tadi pemaparan dari Ibu Mia, saya lihat bagus sekali ini guru penggerak. Jadi saya berharap ini teman-teman semua bisa mendaftar. Bisa mendaftar untuk sekarang baru Pak Dedi yang siap-siap, masih ada waktu untuk teman Ibu Iin, Ibu Dewi, Pak Sutrisno, Pak Ibu Haja. Nah, kalau kakek mungkin bisa juga Ibu Maliki kan, maksudnya ilmunya itu yang kalau kan kita coba apabila terterima bagus sekali materi-materi yang ada di dalam. Kemudian dengan guru penggerak ini jadi maksudnya kita guru-guru saya lihat mereka itu jadi serba bisa. Malah karena kepala sekolah, karena kepala sekolah. Kalau melihat kegiatan mereka setiap hari itu bagus sekali. Jadi saya berharap kepada teman-teman ini masih ada kesempatan mendaftarlah. Kalau memang belum lulus tahun ini, untuk tahun depan masih ada waktu banyak untuk kita. Jadi tiap tahun kita mencoba. Siapa tahu di tahun ini kita mencoba kita langsung lulus, ya alhamdulillah. Jadi Ibu Dewi masih muda, Ibu Iin, Ibu Sutrisno. Jadi saya berharap untuk bisa segera mendaftar. Kalau Pak Dedi sekarang dalam persiapan. Jadi insya Allah kita doakan bersama bisa lolos. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk kesimpulannya Ibu Mia, saya persilakan. Baik Bu, terima kasih. Karena kita sudah sampai di penghujung acara, maka saya akan menyimpulkan sosialisasi saya pada hari ini. Pada intinya Bapak Ibu memang memperlakukan budaya positif di sekolah itu ada tantangan tersendiri. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti punya keterampilan, punya pengetahuan, punya pengalaman yang nantinya bisa mengarahkan peserta didik sehingga bisa menerapkan budaya-budaya positif itu. Kemudian juga jangan lupakan yang tadi Bapak Ibu penerapan segitiga restitusi. Sebenarnya itu sangat mudah langkah-langkahnya dan bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja. Ya mungkin hanya itu dari saya dan saya mohon dukungan dari Bapak Ibu. Semoga program pendidikan saya ini selesai dengan baik. Ya, itu demikian dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu pemaparan dari Ibu Mia Usman, SPD, selaku calon guru penggerak di SDN 1 Bulango Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita ulang lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semangat pagi. Semangat pagi.
Oke, lanjut Naswa. Oke, lanjut Febriansa. Di bawah. Sini, pegang dulu. Oke, lanjut Vera.
kebersihan sekolah, kemudian pergi ke sekolah dengan menggunakan seragam. Oke, itu yang sudah kamu tulis ya. Nantinya yang sudah kamu tulis akan kita buat menjadi kesepakatan kelas ya. Oke. Nah, yang tadi itu kamu menulis tentang hal-hal yang harus dilakukan. Sekarang yang kamu tulis adalah kebalikannya, yaitu hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kalau tidak boleh dilakukan, berarti dia sifatnya negatif. Oke? Nah, Ibu bagi lagi. Boleh. Tulis lagi seperti yang tadi ya. Oke. Nantinya setelah itu baru kita akan buat di sini kesepakatan kelas. Setelah kita rangkum ya. Oke? Nah, anak-anakku, tadi kan kalian sudah menuliskan apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, sekarang dari tulisan-tulisan kalian itu kita akan ambil inti-intinya yang nantinya akan kita buat menjadi sebuah kesepakatan atau keyakinan di dalam kelas. Oke. Jadi kita akan ambil yang akan kita jadikan sebagai keyakinan dan kesepakatan kita di dalam kelas. Jadi, kira-kira setelah kamu menulis yang tadi, misalnya itu Ibu baca di situ melaksanakan piket kelas. Kemudian ada menghargai dan menghormati guru dan orang tua. Kalau di kelas, di sekolah berarti menghargai dan menghormati guru. Kemudian apa lagi? Mengembalikan apa? Barang-barang pada yang digunakan pada tempatnya semula. Oke? Kemudian apa lagi? Menaati peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, sekarang Ibu akan bagi di sini ya yang menjadi kesepakatan kita. Ya. Oke, yang akan menjadi kesepakatan kita ya, Ibu taruh di sini. Nantinya ini yang harus kita patuhi, ya. Oke. Yang pertama apa? Melaksanakan piket kelas. Oke, Ibu taruh di sini. Melaksanakan piket kelas. Kemudian yang kedua apa? Menggunakan
Demikianlah pemaparan saya tentang aksi nyata budaya positif. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.